Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Pagi guys, subuh ini aku sudah menyapa Dikau guys. Dikau. Bagaimana kabarmu guys? Sama kayak aku, gelap gulita. Betul guys. Kabar kita sama gelap gulita. Ini masih pagi-pagi subuh guys. dengerin ya. Itu masjid masih bersuara ya. Baru selesai sholat subuh guys. Paham ya? Dengar ya. Ya itulah. Di sini masjid masih bersuara guys ya. Karena speaker masjid ini keras sekali ya. Terdengar sampai ke rumah guys. Di pagi-pagi ini guys ya, subuh. Ya. Apa subuh? Dalam arti bahasa yang sangat sederhana, surut buhul. Ternyata yang namanya ilmu hitam ya, buhul. Itu sudah mulai surut guys. Tapi belum habis, tapi surut. Kenapa kok masih ada? Karena gelap gulita guys. Jadi guys ya, selama ada gelap gulita, berhati-hatilah penuh. Walaupun itu subuh, surut, buhul. Tetap berhati-hati penuh. Penuh. Makanya jangan heran ya, kalau di dalam sholat itu, setiap malam ya, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, ya, sholat apalagi guys, subuh. Nah, intinya sholat yang di malam hari itu loh, ya, itu berhati-hati penuh, ya, di warning ya. Ya kalau sholat tahajud itu kan sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajibnya itu bersuara guys ya. Dalam sholat itu berbunyi. Lisan itu terdengar ya. Dalam pembacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek ya, sesudahnya ya, itu terdengar. Karena apa? Karena di dalam keadaan gelap gulita itu satu-satunya yang bisa dijadikan tanda adalah lisanmu, suaramu. Jadi di mana ada gelap gulita, maka sebagai tanda adalah suara. Lalu bagaimana dengan matamu? Yang terang benderang itu tampak buta. Tidak mampu melihat apa-apa. Karena gelap gulita. Paham ya guys ya? Oke. Kali ini kita akan berbicara tentang sholat guys ya. Sholat ya. Kita akan berbicara tentang sholat ya. Begini guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Izinkan aku pakai bahasa yang berbeda ya untuk menyampaikan mancing ikan ini guys.
Duh, bolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancing strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot, guys. Welcome to my spot. Duh, bolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancing strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot, guys. Welcome to my spot. Mantap, guys. Itulah gaya yang berbeda untuk menyampaikan mancing ikan, guys. Ya. Alam semesta ini diciptakan dengan tujuan yang benar. Bagaimana tujuan yang benar itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap, guys. Oke, guys. Kenapa kok mancing ikan? Ya. Kenapa kok mancing ikan? Dengerin baik-baik, guys. Kita berbicara tentang sholat ini. Memangnya sholat itu ajaran dari mana, guys? Memangnya sholat itu ajaran dari mana, guys? Jawab. Bagi yang sudah tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Dijaga yang ketat jawabannya. Jangan lupa dikasih parfum dan minyak wangi. Semprot. Biar harum semerbak wangi sepanjang masa. Bila nanti suatu saat tiba, jawabannya dibuka. Enak kita melihatnya. Betah melihatnya jawaban itu, guys. Oke, guys. Ya. Kita bicara tentang sholat. Ya. Kita perhatikan tentang mancing ikan. Ya. Ini apa namanya, guys? Joran pancing. Ini joran pancing relik Nusantara, guys. Bagaimanakah dia cara membawanya awal mula? Nah, jadi begini, guys ya. Ini kan joran pancing ya. Cara membawa joran pancing awal mula itu berdiri. Berdiri, guys. Ya. Pangkal ujung yang bagian besar itu loh pangkalnya. Joran pancing ini ya. Relik Nusantara ya, capung relik Nusantara ya. Jadi awal membawa joran pancing itu, pangkal besarnya itu menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Pangkal yang bagian kecil otomatis tegak lurus mengarah ke langit atas ya. Ini berarti, guys, ya, mengingatkan pada manusia. Ingat, awal mula kau diciptakan dari mana? Tanah. Dari tanah. Maka nanti bila umurmu telah selesai, tak ada, maka kamu akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sebagaimana ujung joran mengarah ke langit, ke atas, ke Sang Maha Pencipta. Paham ya? Orang kalau tahu ini, tenang, guys, ya.
Makanya dalam sholat itu selalu ada ketenangan. Karena joran pancing ini, ya awal mula dipegang, itu posisinya begini. Lurus. Pangkal bawah ada di tanah. Ujung joran pancing yang kecil itu, paling kecil itu mengarah ke langit, ke atas. Paham ya? Bukan begini, bukan begini, bukan pula begini, bukan pula begini. Pasti yang lain terganggu, membahayakan. Jadi posisi yang benar adalah tegak lurus, pangkal bawah itu di atas, pangkal bawah yang besar ya, itu di bawah, menyentuh tanah, dan pangkal yang kecil, paling kecil itu mengarah ke langit, ke atas ya. Itu aman buat sekeliling, tidak mengganggu ya, tidak berbahaya ya. Oke. Dari sini aja kamu tahu loh, bahwasanya dari memegang joran aja kamu diajarkan untuk ketenangan, bagaimana cara tidak mengganggu sekelilingmu. Yaitu diarahkan, pangkal bawah tahu posisinya manusia itu dari tanah, tempat yang terendah, dan ke langit. Ujung pangkal kecilnya. Manusia itu paling mengecil ya, kekuatannya itu nanti jadi paling kecil. Lemah. Habis. Akhirnya dia kembali ke langit. Sang Maha Pencipta. Paham ya guys? Oke. Kalau memegang joran pancing awal mula pangkal besar ya, itu menyentuh tanah dan ujung joran yang paling kecil itu mengarah ke langit, itu awal mulanya, cara memegangnya begitu. Lalu bagaimana cara selanjutnya dalam pemakaian selanjutnya? Yaitu mendatar. Nah, ini mendatar guys ya. Ini mendatar ya. Ini mendatar ya. Mendatar guys ya. Dalam penggunaannya itu mendatar, dipegang erat-erat. Ini berarti semuanya dalam kehidupan ini diperlakukan setara. Sama rata. Baik yang pangkalnya besar sampai ke ujung sana yang kecil, itu semuanya diperlakukan setara. Ya, datar, rata, ya, nggak pilih kasih, nggak tumpang tindih, ya, nggak iwu pakewu, ya. Dari sini aja juga ada ketenangan guys dalam hidup itu. Yang namanya adil, ya, tidak berat sebelah, tidak condong sebelah, itu ada dalam mancing ikan, yaitu memegang erat-erat joran pancing ketika dipakai, yaitu posisinya mendatar, sama rata, setara dalam kehidupan. Paham ya? Nah, kemudian dalam selanjutnya itu bagaimana cara memegang joran pancing, tetap mendatar erat-erat. Tapi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing pun bersujud. Paham? Joran pancing pun bersujud. Artinya apa? Joran pancing ini melengkung soro. Aku kalau dalam video-video sebelumnya guys, joran jombloku guys, melengkung soro. Teriak keras aku dalam video guys. Itu karena apa? Umpan yang kita lempar di dalam air gelap gulita, lautan, itu dimakan ikan. Sehingga joran pancing ini yang semula setara, datar, rata, itu akhirnya bersujud, melengkung soro. Adanya beban yang sangat teramat besar dalam kehidupan, yaitu umpan dimakan, ditarik ikan babon, ikan monster, ikan raksasa, ikan besar sekali, ikan jumbo megalodon. Waduh, ladala badala,
Lihat ini guys, joranku melengkung soro. Bersujud guys, joran pancingku, joran jombloku ini loh bersujud. Jadi guys, dalam kehidupan ini juga ada ketenangan. Kalau kita dalam menghadapi atau mendapati adanya beban yang sangat teramat berat dalam kehidupan ini, satu-satunya cara adalah bersujud. Itulah satu-satunya cara. Makanya jangan heran, Zat Tuhan Allah itu memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Itu seraya memberikan tahu kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, nanti dirimu dalam kehidupan ini, ya, baik di surga maupun di dunia, ya, akan menghadapi masalah kehidupan yang sangat teramat besar. Maka satu-satunya cara dalam penyelesaiannya adalah bersujud. Paham? Coba bayangkan, sudah 3 ketenangan loh dalam mancing ikan yang dapat kita peroleh. Awal mula, joran pancing diposisikan tegak lurus berdiri, pangkal paling bawah menyentuh tanah, ujung paling kecil joran pancing mengarah ke langit, ke atas, ke Sang Maha Pencipta. Dalam posisi kedua, mendatar, rata. Semuanya diperlakukan setara dalam kehidupan. Kemudian joran pancing pun bersujud. Karena beban teramat berat terjadi. Joran melengkung soro, umpan dimakan ikan. Ini semua ketenangan dalam kehidupan. Lalu apa yang kita bisa tarik dari mancing ikan ini, memegang erat-erat joran ini? Apa yang bisa kita tarik? Yaitu ajaran keilmuan. Apa itu? Di dalam agama disebut sholat. Sholat itu dalam awal mula itu tegak lurus berdiri. Bagi yang mampu berdiri, yang penting dasmu itu loh, itu mengarah ke langit. Lah nggak mampu berdiri duduk, yang penting dasmu mengarah ke langit. Kemudian kamu akan ruku, semua setara. Kemudian kamu akan sujud. Sama kan? Dengan yang saya jelaskan tadi kan? Memegang joran pancing erat-erat itu loh. Awal mula, kemudian kedua, kemudian ketiga. Paham ya? Nah, kau pikir ajaran sholat di dalam agama itu loh, kan ada ajaran sholat. Itu berasal dari mana? Ajaran sholat itu berasal dari mana? Jawab. Ada yang tahu jawabannya? Simpan baik-baik jawabannya, guys. Ya, jangan sampai hilang. Itu penting sekali, guys. Dijaga yang ketat jawabannya. Dikasih parfum, wewangian, minyak wangi, biar harum semerbak sepanjang masa jawabannya, ya. Nanti kalau sewaktu-waktu, di suatu masa, jawaban itu dibuka, enak kita melihatnya, ya. Betah juga kita memperhatikan jawabannya dengan seksama, ya. Mantap, guys. Mantap jiwa kalau gini, guys. Oke, guys. Ya, itu tadi tentang sholat, ya. Makanya, guys, ya, yang namanya sholat itu nggak sembarangan turunnya, ya, melalui Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Dalam alam semesta, yang namanya Isra Mi'raj itu jawabannya sama, yaitu diperjalankan. Dan itu hanya terjadi pada mancing ikan. Mancing ikan itu sangat teramat jelas. Ikan dari air, dalam air gelap gulita, lautan, ya, disetrek
diperjalankan ke daratan tinggi terang benderang, ya, menyatu dengan pemancing ikan, ya, itu nggak wow, gimana coba? Dari dalam air gelap gulita menuju ke daratan tertinggi terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Itu nggak wow, gimana coba? Wow banget, guys. Itu betul-betul Isra Mi'raj banget, guys. Atau diperjalankan. Sudah paham dari sini, guys, ya. Makanya jangan heran, ya. Kalau di malam hari ini loh. Kenapa kok disebut malam hari? Soalnya subuh, pagi-pagi masih gelap gulita terjadi. Kan gitu, guys, ya. Itu sholat itu terdengar lisannya, suaranya, ya, dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek sesudahnya Al-Fatihah, ya, itu terdengar. Di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu terdengar. Karena satu-satunya tanda yang ada yang bisa kita pakai adalah lisan, suara. Mangap, mangap. Mangap. Gelap gulita. Bahaya ini. Matamu yang terang benderang itu tampak buta. Tak mampu melihat apa-apa. Satu-satunya yang dipakai adalah lisan, suara. Mangap, mangap. Dan itu hanya terjadi di dalam gelap gulita. Siapa yang mengalami gelap gulita? Yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan, yaitu yang mangap-mangap, ya, ini ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya di dalam, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham? Saya ulangi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Mantap, guys. Di medsos rame, guys. Di medsos rame, ya. Ada anggota kelompok aliran, golongan, ya, agama tertentu, ya. Ini masih satu agama, tapi golongan, kelompok, alirannya berbeda. Di medsos itu anggotanya berselisih. Mangap-mangap, guys. Di konten video YouTube-nya yang membahas agama itu. Mangap-mangap, guys. Sok belagu gitu, sok pintar gitu. Belum pernah mancing ikan, ya. Semua mangap-mangap soal agama, ya. Yang dibahas zat Tuhan Allah. Dasar bocah-bocah nggak tahu adab. Ya jelas nggak tahu adab, guys. Kenapa? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan di tepi lautan hanya berpayung langit yang terhampar. Paham? Mancing ikan di tepi lautan hanya berpayung langit yang terhampar. 1. 2. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham? Dari tepi lautan sampai ke gurun pasir, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Saya ulangi, dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Dari tepi lautan dulu, baru ke gurun pasir.
hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Ini kan tidak. Ini tahu-tahu dipotong dari gurun pasir, ya, ajaran itu, ya. Tahu-tahu sesama gurun pasir ini beradanya ribut. Dasar bocah-bocah nggak tahu adab. Kalau dia tidak memotong ajaran dari gurun pasir saja, artinya dia tahu adanya ajaran di tepi lautan, mangap-mangap itu nggak akan terjadi, guys. Karena yang mangap-mangap itu hanya ikan di dalam air gelap gulita. Gimana, guys? Gimana, guys? Terima kasih, guys. Jadi, guys ya, di dalam konten video ini kita sudah membahas tentang sholat. Bahkan kita sudah membahas sedikit tentang Isra Mi'raj ya, yaitu diperjalankan ya. Memang spesial sholat ini ya, penuh dengan ketenangan ya. Kita sudah bahas bagaimana mancing ikan, bagaimana cara memegang pancing ikan ya. Ada 3 tahapan dalam memegang erat-erat joran pancing ya. Itu semuanya itu ketiga-tiganya adalah ketenangan, guys. Sebagaimana manusia sholat ya. Sesungguhnya sholat itu berasal dari mana? Jawab. Bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Dijaga yang ketat jawabannya. Dikasih parfum, dikasih minyak wangi, semprot. Biar harum semerbab wangi sepanjang masa. Kalau sewaktu-waktu di lain masa dilihat, enak melihatnya. Betah melihatnya, ya. Ya. Ya nggak? Oke, guys, terima kasih, guys. Oke, guys. Kalau saya ada salah kata ya, ada salah kata, ada tindakan saya yang khilaf ya, saya ada dosa dalam pembuatan konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya, guys ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf, dan dosa yang ada dalam pembuatan konten video ini, guys. Sehingga tidak ada gesekan, singgungan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal dan marah yang terjadi akibat pembuatan konten video ini, guys ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, kata-kata saya, tindakan saya yang khilaf, yang menyebabkan dosa. Mohon saya dimaafkan, guys. Betul-betul saya dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, bantuin aku, bantulah. Ini belum ada judulnya, kontennya. Judulnya apakah? Kita akan kasih judul lah. Oke, guys, kita kasih judul ya. Kontennya apa judulnya ya? Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Asik, guys, ketemu. Jadi gini, mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Nah, itu judulnya ya, guys ya. Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Asik. Itu judulnya, guys ya. Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Itu judulnya, guys ya. Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Konten video ini judulnya adalah mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Iya. Tak tanya sekarang. Sholat penuh dengan ketenangan kah? Iya. Tapi lisannya pada saat-saat tertentu itu bersuara. Mangap. Lalu bagaimanakah dengan mancing ikan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham?
Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti selalu penuh dengan ketenangan. Paham? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti selalu ada ketenangan. Paham ya guys? Jadi 100% ketenangan itu ada pada mancing ikan. Karena mulut gak butuh. Tapi kalau di dalam sholat, mulut masih dibutuhkan pada saat-saat gelap gulita. Mantap guys. Mantap jiwa guys. Oke guys, ya. Aku boleh ngomong dikit kah? Bolehkah? Ayolah. Bolehkah? Izinkanlah. Minta izin guys, aku ngomong dikit. Babano. Udah tradisi kan guys. Sudah ngomong panjang lebar. Lama pula. Minta ngomong dikit lagi. Terlalu. Aku ngomong dikit guys. Jadi gini guys ya. Ya, gini guys. Ini kan joran pancing relik Nusantara ya. Joran pancing capung relik Nusantara. 622 berapa LB? Nggak tahu. Soalnya ini sudah lama rusak. Tidak aku pakai lama karena patah. Patah guys. Patah jadi 2. Tinggal kenangan ini guys ya. Patah, rusak. Lama nggak aku pakai. Jadi guys, dalam mancing ikan, kenapa sih dalam mancing ikan itu mempunyai peraturan wajib? Harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Ini di alam semesta ini peraturannya sama. Mancing ikan hukumnya wajib memegang erat-erat joran pancing. Kenapa? Supaya walaupun dalam keadaan terang benderang maupun keadaan gelap gulita, joran pancing ini langsung kamu bisa melihat dengan matamu atau dengan mata batinmu. Paham? Ada rasa guys, ada rasa memegang erat-erat joran pancing itu. Lah dari rasa inilah kamu bisa belajar tentang kehidupan. Kalau rasa ini sudah kamu temukan, itu ketenangan pasti kamu dapatkan dalam kehidupan, guys. Yang jadi masalah, rasa ini tidak bisa kamu temukan. Karena joran pancing tidak kamu pegang erat-erat, tapi kamu lepaskan. Nih, kamu lepaskan, kamu taruh, kamu tinggalkan begitu saja tergeletak. Gimana mau ketenangan ada? Yang ada was-was, khawatir. Ini joran pancing, umpan, dimakan ikan, disambar ikan. Terhempas, terlempar, hilang guys, masuk ke dalam air gelap gulita. Makanya bagi pemancing ikan, kalau tidak memegang erat-erat joran pancing, itu namanya bukan mancing ikan, bukan pemancing ikan, karena tidak memegang erat-erat joran pancingnya. Lalu disebut apa? Bajigur. Makanya pegang erat-erat joran pancing kalau lagi mancing ikan. Karena di situ adanya ketenangan. Ada rasa yang bisa kamu temukan. Kalau rasa itu kamu temukan, disitulah proses dari ujung itu ada. Yaitu ketenangan. Ketenangan. Paham? Paham guys? Lillahi ta'ala, inna lillahi
wa inna ilaihi rojiun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys. Ini joran pancing relik Nusantara. Joran pancing capung relik Nusantara. Aku pegang erat-erat ini guys. Supaya apa? Aku bisa menemukan ketenangan. Aku bisa merasakan rasa. Hingga proses ujung aku dapatkan. Asik. Inilah nikmatnya ketenangan guys. Aku bisa rasakan. Nih. Masih aku pegang erat-erat joran pancingnya. Hehehe. Gimana guys? Guys, sudah habis ini. Maka joran pancingnya aku taruh. Sudah habis. Kapan joran pancing itu ditaruh? Kalau umurmu sudah habis guys.